akan membahas tentang penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Yuk kita simak. Dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan desa. Sayangnya, seringkali dana ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli tanah, membangun rumah, membeli perhiasan, dan keperluan pribadi lainnya yang tidak relevan dengan tujuan sosialnya. Mari kita lebih pahami lagi betapa besar dampak dari penyalahgunaan dana sosial ini, dana desa, dengan melihat video contoh konkret penyalahgunaan. Sebagai contoh nyata, terdapat 2 contoh video kasus di mana kepala desa menyalahgunakan dana bantuan yang diberikan. Pemirsa, oknum mantan kepala desa bersama mantan sekretaris desa Patarikan, Kecamatan Sukabara, Kabupaten Sukabara, Kalimantan Tengah, diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa atau ADD tahun 2023. Jadi kedua pamong desa Patarikan periode tahun 2017-2023, Kirman Hidayat dan Heri Gunawan, telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Lapas Kelas 3 Sukabara. Dari audit hasil investigatif, penyidik menemukan ada sejumlah penyimpangan atau penggunaan dana ADD yang tidak wajar, berupa sejumlah proyek fiktif dan bahkan penyelewengan dana desa lainnya. Akibat perbuatan persekongkolan jahat keduanya yang kerugiannya mengakibatkan keuangan negara merugi ditaksir lebih dari 700 juta rupiah. Pasal yang disangkakan pada yang bersangkutan adalah pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 ayat 1 23 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Perintah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita lanjut ke video kedua A. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, memasuki babak baru. Inspektorat Kabupaten Pati melakukan penggalian barang bukti dan konfirmasi aduan ke sejumlah masyarakat. Permasalahan dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Dengkek memasuki proses pemeriksaan. Berdasarkan disposisi dari penjabat Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko, pada Rabu 15 Januari 2025, Inspektorat Kabupaten Pati melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak. Sejumlah warga desa Dengkek turut dipanggil untuk dimintai konfirmasi mengenai aduan masyarakat. Selain itu, dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah Kecamatan Pati turut dihadirkan. Kepala Inspektorat Pati, Agusiko Wibowo, menuturkan sedang mengumpulkan barang bukti. Salah satunya dengan menjalankan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melakukan pengecekan di lapangan. Perwakilan dari warga Dengkek untuk mengkonfirmasi terkait aspirasi atau aduan-aduan yang dilaporkan atau disampaikan pada waktu audiensi kemarin. Hari ini kita memanggil atas dasar disposisi Pak PJ Bupati yang sudah turun kemarin. Dengan adanya disposisi tersebut, Inspektorat langsung melakukan langkah-langkah terkait proses pemeriksaan. Sementara itu, salah satu warga desa Dengkek, Kismanto, menuturkan dirinya hadir di kantor Inspektorat untuk menyamakan persepsi terkait aduan masyarakat berupa sumber dana, jumlah, tahun anggaran dengan data Inspektorat. Kita dibutuhkan kesepakatan. Jadi antara pihak pelapor dengan pihak Inspektorat yang di kemudian hari itu nanti kan akan mengaudit yang ada di desa. Kita menyatukan kesepakatan. Masalahnya apa, sumber dananya apa, berapa jumlahnya, itu tahun anggaran berapa. Itu tadi kita sudah muncul kesepakatan, jadi sama. Hanya malah ada ya sedikit tambahan lah di sana sini itu menyangkut masalah besok ke sana. Artinya dari kemarin sejumlah tuntutan ada penambahan atau pengurangan? Saya kira masih tetap, ya, ada pengurangan hanya 1 karena itu sudah kami periksa. Nah, itu dari Inspektorat mengatakan demikian.
Sejumlah warga berharap permasalahan ini dapat ditangani secara serius oleh pemerintah Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dampak negatif penyalahgunaan. Penyalahgunaan dana bantuan sosial ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat. Dana yang seharusnya membantu mereka yang sangat membutuhkan, malah tidak sampai pada mereka dan ini jelas sangat merugikan. Oleh karena itu, kami ingin menekankan pentingnya peran kita semua, terutama masyarakat, dalam mengawasi penggunaan dana sosial. Masyarakat memiliki hak untuk tahu kemana dana itu digunakan dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat harus aktif mengawasi. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas. Jika ada indikasi penyalahgunaan, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Kejujuran dan pengawasan adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan ini. Jadi, mari kita lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam memastikan dana sosial digunakan sesuai dengan tujuan yang benar. Konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan. Jika ada pihak yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial ini, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum yang sangat tegas. Hal ini penting untuk kita semua ketahui, bahwa penegakan hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang karena adanya penyalahgunaan wewenang. Dana sosial untuk kesejahteraan bersama. Dana sosial seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kita harus sadar bahwa kita semua berhak mendapatkan manfaat dari dana tersebut, dan dana itu harus dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Ini adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pesan moral dan penutupan. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bantuan sosial tidak hanya merusak tatanan sosial, tapi juga memperburuk ketimpangan yang ada di masyarakat. Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai yang harus dijaga oleh setiap pejabat publik, termasuk kepala desa. Kami berharap kita semua bisa menjaga amanah ini dengan baik dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk kebaikan bersama. Mari bersama-sama berkomitmen untuk melakukan pengawasan. Dan jika ada penyalahgunaan, mari kita laporkan agar keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita jaga dan gunakan dana sosial untuk kesejahteraan kita bersama.